Screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Menteri Perhubungan Insinyur Budi Karya Sumadi dan Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN yang saya hormati, seluruh pengurus Kagama pusat, cabang maupun di mana saja berada, dan anggota Kagama di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan berbagi cerita tentang TBC pada anak, permasalahannya baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Saya kira ini merupakan suatu hal yang sangat sangat istimewa gitu, karena di tengah hiruk pikuknya semua orang berpikir tentang COVID. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hasto, bagaimana angka kejadian TBC baik pada anak maupun dewasa itu turun, sedangkan angka kematian ibu dan bayi itu meningkat. Ini tentunya harusnya merupakan keprihatinan kita bersama. Jangan sampai terjadi second tragedi pada TB, karena banyak resources sekarang yang harusnya bangsal untuk merawat TB digunakan untuk COVID. Nah, jadi ini marilah kita bersama-sama COVID kita berantas, tetapi penyakit-penyakit yang lain juga kita perhatikan. Bagi TB anak sendiri, sebenarnya TB ini sudah merupakan first tragedi gitu, karena beban penyakit TB pada anak itu sebenarnya besar, tetapi neglected saat ini dan selama ini. Itu program TB nasional di hampir semua negara itu memprioritaskan TB dewasa karena dianggap bahwa TB anak itu tidak menular. Padahal permasalahan TB anak itu juga complicated. Nah, saya akan memulai presentasi saya ini dengan tragedi juga ya. Ini adalah salah satu pasien kami yang kami rawat beberapa waktu yang lalu. Kenapa kok matanya tidak ditutup? Ini kan tidak menghormati gitu ya. Saya sudah minta izin pada pasien ini beberapa kali, ini juga kami sampaikan di presentasi, dan dia bersedia untuk disampaikan kepada banyak orang bahwa jangan sampai ada orang-orang yang menderita seperti saya lagi. Jadi ini namanya Vivi dari Jogja. Dia itu datang ke Rumah Sakit Sarjito dirawat dengan TB miliar. TB miliar itu merupakan TBC yang menepis paru-paru dan berat. Dia tidak hanya TB miliar pada waktu itu, tetapi trombositnya cuma 5.000. Trombosit yang normalnya 150.000, dia hanya 5.000. Dan ini bisa diakibatkan dari penyakit TBC tersebut. Tidak cukup sampai di situ. Dalam perjalanannya, akibat dari TB miliarnya ini, dia mengalami komplikasi pneumotoraks, gitu ya. Jadi paru-parunya ini sempat bocor akibat TB ini. Dia harus mengalami operasi 2 kali, dipasang selang seperti ini, sampai akhirnya harus dilakukan tindakan khusus supaya mencegah tidak ada pneumotoraks. Tidak sampai di situ yang dialami atau penderitaan yang harus dirasakan oleh Vivi, karena dia juga mengalami efek samping dari obat yang diberikan dari TB ini. Seluruh tubuhnya merah-merah. Jadi kita harus berupaya untuk mencari cara bagaimana caranya dia tetap bisa diobati TB tetapi tidak menimbulkan efek samping. Nah, setelah dirawat selama 2 bulan, akhirnya Vivi ini membaik. 4 bulan dia di rumah. Kemudian apa yang terjadi pada Vivi? Dia ingin kembali ke sekolah. Saya bilang silahkan saja karena ini kamu sudah sehat. Dia sudah dalam pengobatan, kemudian dahaknya juga sudah negatif. Tetapi yang terjadi adalah dia ditolak oleh pihak sekolah karena dianggap bisa menularkan kepada teman-temannya. Gurunya memberikan masker kepada teman semua sekelasnya dan tidak mau berjabat tangan dengan Vivi karena takut tertular. Saya kira ini suatu cerita yang sangat menyedihkan. Ya, dia sudah berjuang untuk hidup, dia ingin sekolah, tetapi dia ditolak. Nah, ini adalah permasalahan pada TB, dan saya kira ini juga pada pada COVID pun juga terjadi seperti itu. Hal lain yang saya belajar dari Vivi ini adalah ketika saya tanya, kamu dapat TBC-nya dari mana ya kira-kira? Oh, ternyata tetangganya di satu desa itu ada 3 orang yang sakit TBC. Dan ibunya yang waktu itu menunggui Vivi, itu kelihatan kurus, kemudian kita minta untuk periksa dahak, periksa ronsen, ternyata juga sakit
TBC. Jadi ini adalah missing cases. Vivi itu juga missing case, ibunya itu juga tidak terdiagnosis. Masalah TB itu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hasto juga oleh Pak Budi bahwa ini bukan hanya masalah orang kesehatan karena bapaknya ini 2 bulan ini menunggui Vivi setiap hari, dia tidak mau ditinggal oleh bapaknya, tentunya ini akan berdampak pada sosial ekonomi juga. Nah, ini adalah kasus yang kemudian kita harus membuka mata, jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi untuk anak-anak kita. Secara global, permasalahan TB anak itu banyak kasus-kasus yang underdiagnosed, jadi banyak missing cases. Dari 1 juta anak yang diperkirakan sakit TBC di dunia ini, hanya 45% saat ini yang dilaporkan ke program TB nasional. Dan TB itu sendiri sudah menyebabkan kematian pada kurang lebih 230 anak per tahun. Ini angka yang cukup besar. Kondisi yang lebih memprihatinkan itu adalah TBC yang resisten obat. Jadi TBC yang sensitif obat, yang pengobatannya relatif lebih mudah, itu saja kita masih punya masalah. Anak-anak dengan TBC resisten obat ini sebenarnya jumlahnya juga semakin meningkat, karena pada dewasa jumlahnya juga semakin meningkat, tetapi yang didiagnosis dan diobati itu masih kurang dari yang ditargetkan. Pada anak ini kurang dari 10% mereka yang diestimasi menderita TBC resisten obat itu mendapatkan terdiagnosis dan mendapatkan terapi. Hal lainnya tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Hasto terkait terapi pencegahan, nanti akan saya bahas lebih lanjut di belakang. Tidak hanya di Indonesia sebenarnya permasalahan pemberian terapi pencegahan yang cakupannya masih rendah ini. Di seluruh dunia ini baru 23%. Jadi di Indonesia lebih juara, kurang dari 10%. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita akan bisa berbuat sesuatu untuk anak-anak kita. Bagaimana dengan kondisi di Indonesia saat ini? Sekarang ini kita juara 2. Pokoknya kalau tidak India, Cina, Indonesia itu bergantian. Dan kita itu untuk burden of TB-nya itu tidak hanya TB doang, tetapi TB RO kita juga masuk 10 besar, TB HIV juga masuk 10 besar. Semoga nanti kita bisa segera keluar dari tengah-tengah ini ya, mendapat predikat untuk ketiga hal tersebut. Ini kondisi di Indonesia, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Hasto, tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ini pada kondisi secara umum, tidak hanya untuk anak. Pada dewasa, itu diperkirakan di Indonesia itu terdapat 842 orang yang menderita TBC, tetapi 47%-nya itu belum ketemu. Jadi jumlah kasusnya itu baru sekitar 50%. Nah, ini menjadi masalah banyak sekali. Masalah bagi TB dewasa bermasalah, tetapi saya ingin menyoroti pada anak. Mengapa missing cases ini menjadi bermasalah? Ini sebagai datanya yang tadi disampaikan. Tahun 2018-2019 ini sudah lumayan nih. Kita ini aja sudah missing cases-nya sekitar 50%. Nah, 2020 ada COVID, semua orang mikir COVID, akhirnya TB terabaikan. Temuan kita turun sekitar 50%. Tentunya ini menjadi masalah yang besar bagi negara Indonesia yang mencanangkan tahun 2030 itu adalah bebas TBC. Dan bagi anak Indonesia, dengan banyaknya orang-orang dewasa yang belum terdiagnosis dan mestinya juga belum mendapatkan pengobatan, tentunya ini akan menjadi sumber penularan di masyarakat. Dan anak-anak karena sistem imunnya yang masih rendah, ini merupakan salah satu kelompok yang berisiko tinggi untuk tertular, yang nanti bisa menjadi terinfeksi atau mengalami sakit TBC. Nah, di negara-negara dengan endemisitas TB yang tinggi, itu proporsi kasus TB anak itu sekitar 10-15%. Memang juaranya masih dewasa, seperti COVID. COVID ini anak juga antara 5-20%. Nah, di Indonesia tahun 2018, kita itu sudah 10% nilai nasionalnya. Lumayan lah, tidak rendah-rendah sekali. Tetapi permasalahannya kalau kita lihat, kita ini Indonesia, mestinya ya harusnya merata. Banyak provinsi-provinsi yang temuannya masih
rendah. Kondisi ini semakin memburuk dengan adanya COVID di tahun 2020, cakupan kita proporsinya hanya 5%. Dan provinsi-provinsi yang lainnya ini juga masih di bawah 10%. Ini Jogja malah 11%, nggak tahu nih, mungkin karena ada Kagama di sini, ada UGM di sini. Nanti kita lihat dari dampak apa nih kita di Jogja tahun 2020 ternyata lumayan juga bisa mempertahankan proporsi temuan TB anak. Oke, saya ingin menyampaikan masalah dan tantangan TB anak yang ada di Indonesia, dan ini sebenarnya juga ada di secara global. Yang pertama adalah terkait temuan kasus yang masih rendah. Ini tidak terlepas bahwa mendiagnosis, menentukan seorang anak itu sakit TB atau tidak, itu bukan hal yang mudah. Yang kedua, kontak tracing. Kontak tracing itu di TB programnya sudah ada sejak tahun 2006. Jadi kalau sekarang orang sibuk kontak tracing untuk COVID, itu wow gitu loh. Saya merasa kenapa TBC malah yang penularannya juga sama dengan droplet, angka kematiannya juga lebih tinggi, tapi tidak diperhatikan. Tapi akhirnya berterima kasih pada COVID, karena dengan adanya COVID ini kita jadi terbuka bahwa kontak tracing ini penting. Kontak tracing itu adalah kita melakukan screening pada orang-orang yang kontak erat dengan pasien TB yang infeksius, untuk kemudian kita lihat apakah dia sakit TBC, ada gejala TBC atau tidak. Kalau ada gejala TBC, kita lakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis. Kalau dia terbukti sakit TBC, diberi obat TBC. Kalau tidak terbukti sakit, ada obat pencegahannya. Nah, ini yang sebenarnya agak lebih bagusnya TB dari TBC itu, TBC dari COVID itu adalah obat pencegahannya ada, vaksinnya juga sudah ada, kemudian obat yang definitifnya juga sudah ada, program TB secara global itu sudah berjalan dengan baik. Tapi kenapa permasalahan TB ini kok belum kelar-kelar juga? Pasti ada sesuatu yang belum pas. Pencatatan dan pelaporan ini momok Indonesia yang datanya utamanya untuk TBC anak yang saya paham itu sangat kurang. Di puskesmas sudah baik, tapi temuan kasusnya sedikit. Dokter-dokter anak banyak menata laksana TBC, tapi tidak pernah melaporkan. Nah, ini adalah ironi-ironi yang terjadi di Indonesia. Selain temuan yang rendah, masalah pada TBC anak atau tantangannya itu juga terkait dengan pengobatannya dan juga terkait dengan terapi pencegahannya. Sedikit agak ke arah bagaimana mendiagnosis TB pada anak, sekilas saja ya. Jadi kita harus lihat gejala dulu. Kemudian yang kedua itu secara definitif, itu kita periksa dahaknya untuk menentukan ada tidaknya kuman. Kemudian yang selanjutnya kita dibantu dengan pemeriksaan ronsen dada untuk melihat gambaran parunya. Dan yang terakhir ini adalah kita berupaya untuk menentukan adanya bukti infeksi. Jadi nanti ada infeksi TB itu kuman ada di dalam tubuh tetapi tidak menimbulkan sakit. Kalau sudah sakit, kumannya masuk dalam tubuh dan dia bergejala. Nah, salah satu untuk menentukan bukti infeksi ini adalah dengan pemeriksaan tes mantu. Kita lihat satu persatu permasalahannya. Gejala TB pada anak tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hasto, batuk lama, demam lama, berat badan turun, anaknya aras-arasan. Gejala ini disebut tidak spesifik karena banyak penyakit-penyakit yang juga mempunyai gejala yang sama. Gizi buruk ini permasalahannya juga tidak hanya TB, banyak faktor stunting dan sebagainya, banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi kalau dokternya cuma jatuh cinta pada TB, ya udah ditibkan, diobati loh. Kok nggak naik berat badannya? Ternyata tidak ada yang dimakan gitu. Nah, ini juga stunting dan TBC itu memang permasalahan yang harus kita lihat secara komprehensif. Kemudian pemeriksaan dahak, kita bisa membayangkan anak kecil gitu disuruh mengeluarkan dahak itu mesti sulit sekali. Sekarang sudah ada tekniknya, tetapi fasilitas pemeriksaan ini tidak di semua puskesmas bisa melakukannya. Ronsen dada pada anak itu juga permasalahan yang complicated. Alat ronsen tidak di semua rumah sakit, tidak di semua puskesmas ada di Indonesia ini.
Kalau sudah ada, itu kualitas gambar pada anak kita, rumah sakit sudah punya mesin ronsen, tapi kualitas gambar pada anak membuat foto yang bagus itu juga tantangan tersendiri. Disuruh idealnya kan dia tarik nafas, tahan nafas, cekrek, baru lepas. Ini sudah nangis, melayok ke sana kemari. Jadi kualitas fotonya tidak bagus. Ronsennya ada, kualitas fotonya tidak bagus. Ronsennya, alatnya ada, kualitas fotonya bagus. Nah, interpretasi hasil ini juga bervariasi. Jadi inter-observer agreement dan intra-observer agreement itu juga rendah pada TB anak. Nah, ini permasalahan sehari-hari yang kita hadapi. Untuk tes mantu, ini sama resources-nya, ketersediaan larutan tuberkulin itu tidak di semua rumah sakit, tidak di semua puskesmas ada. Nah, sehingga kita di Pokja TB Anak ini mencoba menyusun suatu alur diagnosis yang sudah kita bukukan, tetapi ya ternyata sosialisasinya masih kurang juga. Pengobatan, apa permasalahannya? Penelitian-penelitian yang melibatkan anak terbatas, sehingga kita masih mengekstrapolasi hasil penelitian dewasa. Child-friendly drugs-nya masih belum tersedia, anak-anak harus minum puyer, puyernya digerus. Para apoteker mungkin paham bagaimana kita menggerus puyer itu, apa yang terjadi, dosisnya bagaimana, dan sebagainya. Kalau anaknya ini kena HIV, jumlah obat yang diminum juga akan lebih banyak, setiap pagi harus minum obat seperti ini, dan ini akan mempengaruhi ketaatan minum obat yang kurang baik. Nah, ini untuk pengobatan pencegahan, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hasto. Kita yang masih di bawah 10%, tadi tingkat global 23% sudah jelek ya. Nah, ini kita aja di bawah 10%. Sekarang jadi hampir mendekati 0. Tentunya ini adalah tantangan kita bersama. Dan mengapa ini penting terapi pencegahan pada anak? Saya akan menyampaikan beberapa contoh kasus juga yang mestinya anak-anak ini tidak menderita. Ini anak dari Papua. Dia ditemukan oleh NGO di Papua karena tinggal di pedalaman, demam dan batuk selama 1 bulan. Ternyata ibunya putus berobat TBC. Anak ini tidak pernah dibawa ke fasilitas kesehatan. Anak umur 9 tahun, beratnya 12 kilo. Nah, ini mungkin kita bisa berasumsi bahwa wah, ini karena dia di daerah terpencil, jadi dia miss opportunity untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, apalagi pengobatan pencegahan. Contoh kasus ini dari Bogor. Bogor itu kalau dari Jakarta ya berapa jam ya. Anak ini umur 14 bulan, demam dan batuk selama 1 bulan, berat badannya turun, dan ternyata ibunya sakit TBC sudah dalam pengobatan. Tetapi petugas tidak pernah menanyakan ke ibunya apakah punya anak atau tidak, untuk dibawa ke puskesmas untuk diberikan obat pencegahan. Ini gambaran ronsen anak seperti ini, dia harus masuk ke ICU, mendapatkan diintubasi ya, bantuan napas dengan mesin. Alhamdulillah kondisinya membaik. Ternyata TBC itu tidak hanya mengenai anak-anak usia muda. Terapi pencegahan TBC itu sebelum tahun 2021 dari WHO dan dari program TB nasional hanya diperuntukkan anak-anak balita yang kontak dengan pasien TBC dewasa. Mulai tahun 2021 ini targetnya diperluas, tidak hanya untuk balita tetapi seluruh kontak serumah, anak maupun dewasa. Dan untuk sisi anak, ini remaja ini banyak yang ternyata juga mengalami sakit. Nah, ini anak ini dari Jogja, dia ternyata ketularan dari teman sekelasnya. TBC di sekolah, itu kalau ada yang sakit TBC itu kita juga bingung nih, mau melakukan kontak tracing, nanti anaknya dikucilkan, orang tuanya pada marah dan sebagainya. Itu belum ada aturan yang prosedur yang pas gitu yang kita saat ini lakukan. Mengingatkan saja, ini adalah NTB strategi yang tadi disampaikan, bahwa sebenarnya dari secara global itu kita mentargetkan tahun 2035 untuk mengakhiri TB. Tetapi Indonesia dan beberapa negara lainnya
mengajukan target ini menjadi 2030. Berarti ini hanya kurang 9 tahun saja. Kita ingin dunia ini bebas TB, kita ingin Indonesia ini bebas TB. Zero TB deaths, zero TB disease, zero TB suffering. Nah, strategi penanggulangan TBC tadi sudah disampaikan, saat ini kita adalah TOS, temukan, obati sampai sembuh. Ini adalah prinsip dari penanggulangan penyakit menular. Sumber penularan ini harus diobati. Kalau dia sembuh, bagus, tidak akan ada sumber penularan lagi, sehingga orang di sekitarnya tidak akan tertular, tidak akan ada lagi yang sakit TBC. Itu prinsipnya. Akan tetapi ternyata ini ada suatu publikasi tentang modeling bagaimana mengeliminasi TB itu. Kalau kita hanya mengobati orang yang sakit TB saja, ini yang garis biru ini, tahun 2050 kita tidak akan bisa mencapai target zero TB di sini. Yang kita perlukan adalah mengobati yang sakit TB dan memberikan pengobatan pencegahan bagi yang laten TB atau terinfeksi TB. Nah, oleh karena itu pendekatan ini harus kita lakukan secara komprehensif, yaitu temukan, obati, dan cegah. Dan ini harus dilakukan secara harus ada inovasinya. Kalau kita hanya melakukan seperti yang kemarin-kemarin, ya jadinya hanya seperti ini gitu. Kita harus melakukan suatu inovasi dan ini kita lakukan secara komprehensif dan mestinya masif juga. Seperti kita menata-laksanai COVID sekarang ini. Juga ini bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, lintas sektoral. Tidak hanya para pejabat yang bertanggung jawab, tetapi community, masyarakat ini juga harus digerakkan untuk bersama-sama berkolaborasi menuju Indonesia bebas TBC. Nah, kita sudah tahu semuanya terkait dengan itu. Pertanyaan kita sekarang, are we doing enough? Apakah Kagama juga? Ini kita bersama-sama merenungkan apa yang sudah kita perbuat, apa yang bisa kita perbuat. Hal-hal yang saya sampaikan tadi, saya yakin Bapak Ibu sebagian besar sudah sangat paham dan mungkin menemui sehari-hari juga. Tapi berbuat sesuatu itu tidak cukup. We have to do something, gitu ya. Nah, dari Yogyakarta untuk Indonesia ini kami program Zero TB Yogyakarta, mohon maaf ini agak ngeplang dari TB anak, tetapi sekalian saya ingin share pada teman-teman di seluruh Indonesia ini bahwa kami melakukan suatu kegiatan yang menerapkan pendekatan secara komprehensif search, treat, and prevent tadi, yang merupakan kolaborasi dari RKKMK UGM. Kita bekerja sama dengan Pemprov DIY, Dinas Kesehatan Provinsi DIY, dan juga di pemerintah daerah Kota Jogja dan Kabupaten Kulon Progo. Dan saat ini kita juga berkolaborasi dengan partner dari Burnet Institute Melbourne. Nah, beberapa yang sudah kita lakukan, ini kita sejak tahun 2018 sebenarnya pada waktu itu, ini adalah inovasinya, jadi kita menggunakan mobil X-ray keliling ke desa-desa untuk melakukan screening. Ini mungkin zaman dulu juga pernah dilakukan ya. Ini pasien penduduk kita undang ke suatu tempat, kemudian kita lakukan pemeriksaan di X-ray, dilakukan kalau ada indikasi diperiksa dahak, X-ray-nya nanti langsung diterima oleh dokternya. Ini dilakukan pada masa sebelum pandemi, yang setelah pandemi ya kita tetap bisa berjalan. Screening TBC tetap bisa dilakukan selama masa pandemi dengan menjaga protokol kesehatan. Ini bukan hanya masalah kesehatan saja, tetapi kita juga melakukan penyuluhan, kolaborasi dengan seluruh pihak terkait di kecamatan. Jadi tahun 2020 ini kita sasarannya adalah di Kecamatan Samigaloh dan Gondomanan. Kemudian kita juga mengadakan pelatihan kader-kader muda untuk mereka juga merasa ikut memiliki program ini di kecamatannya masing-masing. Nah, tadi wayang yang ditayangkan itu adalah salah satu karya dari kader muda dari Samigaloh. Jadi kebetulan dia adalah punya bakat dalang, kemudian mempunyai ide untuk membuat wayang itu. Jadi ini saya kira sesuatu yang luar biasa kalau anak-anak muda ini kita
kita dekati dengan baik, kita beri masukan yang baik, ternyata mereka karyanya luar biasa. Ini kontak tracing kunjungan ke rumah, kemudian ini kita melakukan posyandu keliling masa COVID ini kan boleh kumpul-kumpul, ada posyandu, bukan mobile posyandu gitu, tapi mubeng posyandu mubeng gitu ya. Kita keliling rumah dengan posyandu ini, kita lihat kalau ada anak yang misalnya stunting, gizi buruk atau punya gejala TB, nanti anak ini akan kita rujuk ke BIS untuk dilakukan ronsen dan pemeriksaan selanjutnya. Alhamdulillah, ini kegiatan kami ini tahun 2020 kemarin itu sudah kita sampaikan ke gubernur dan mendapatkan support dari beliau. Sayangnya hanya beberapa hari sebelum kita akan melakukan launching, COVID mendahului, tapi tidak apa-apa. Sekedar berbagi cerita, ini 2018, 2019, ini Dr. Hasto luar biasa melakukan, pada waktu itu beliau masih menjadi Bupati Kulon Progo. Jadi kami ini from zero to zero, tanpa modal 0 rupiah, gitu. Hanya niat baik dan sebagainya. Kita melakukan piloting ini mencari donasi ke sana kemari. Alhamdulillah tahun 2020 ini kita mendapatkan dana dari TB Reach sehingga bisa melakukan screening di Samigalo dan Gondomanan. Tahun 2021 sampai 2022 ini kita akan scale up gitu, dari yang kecil, kita mulai dari yang kecil kecamatan, seluruh kota dan kabupaten Kulon Progo kita upayakan untuk bisa dilakukan screening dengan pendekatan yang disesuaikan sesuai prioritas. Nah, ini fundingnya saat ini kita mendapatkan bantuan dari Australia. Nah, ini yang masih PR, jadi kita sambil bekerja melakukan kegiatan ini sambil berpikir kita mencari funding apalagi ini, karena cita-cita kami ini adalah seluruh kabupaten kota di Jogja, dan ini tidak akan hanya menjadi Zero TB Yogyakarta, tetapi akan menjadi Zero TB Indonesia. Ya, dan belum ada dananya, tapi sudah ada niatnya. Saya kira ini sudah modal yang cukup besar. Sehingga saya mengajak para teman-teman agama di seluruh Indonesia untuk yang barangkali tertarik untuk berkontribusi baik untuk Zero TB Yogyakarta atau ingin melakukan di daerahnya, dengan senang hati kami akan berkolaborasi. Tentunya ini cita-cita besar. Ini Pakistan, Zero TB Pakistan itu mereka sudah punya base sendiri, banyak sekali, ini hanya beberapanya. Kami di Jogja base-nya ini masih nyewa ke sana kemari, yang kadang-kadang providernya itu keberatan karena naik ke Samigalo itu harus uji nyali gitu. Banyak yang mengundurkan diri karena kondisi di sana yang bergunung-gunung. Nah, Hari TB sedunia ini temanya adalah The Clock is Ticking. Setiap menit adalah berharga. Jadi mari kita bebaskan dunia ini dari TBC, mulai dari saya, mulai dari diri kita sendiri, dan mulai sekarang. Sama seperti dengan anak-anak, saya selalu berusaha menyampaikan mewakili anak-anak lah ini, bahwa mereka itu sekarang adalah dalam masa pertumbuhan perkembangan golden period. Tidak hanya tubuhnya yang berkembang, tetapi kepribadiannya juga yang sedang berkembang. Sehingga untuk anak-anak Indonesia tentunya we cannot answer tomorrow because his name is today. Jadi mari kita bersama-sama baikkan TB anak di Indonesia untuk membaikkan anak-anak Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf kalau waktunya berlebih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.